Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi sama saya, Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia. Semoga sobat RHI sekalian berada dalam keadaan sehat dan senantiasa lancar urusannya dan banyak rezekinya. Amin. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan sebuah tulisan dari Adelia. Adelia adalah salah satu penulis di cerpenmu.com, komunitas penulis cerpen Indonesia, kumpulan cerpen karya anak bangsa. Yang nanti kalau kalian pengen baca sendiri, saya akan berikan linknya di deskripsi ya. Jadi cerita horor pada malam hari ini berjudul Rumah Belanda. Di kota kecil itu, hampir semua orang sudah mengenal cerita tentang rumah tua yang dihuni oleh makhluk halus yang sangat berbahaya. Sejak zaman dulu kala, rumah tersebut selalu ditinggalkan oleh penduduk setempat karena takut akan kekuatan gaib yang ada di dalamnya. Kisah menyeramkan tentang rumah itu terus saja bergema hingga zaman modern seperti sekarang. Banyak orang yang mencoba untuk membuktikan keberadaan makhluk halus di dalamnya, namun hasilnya selalu sama. Mereka selalu gagal dan bahkan ada yang harus kehilangan nyawa. Tidak sedikit orang percaya bahwa arwah jahat yang ada di dalam rumah itu adalah sesosok pemimpin bengis yang hidup pada masa kolonial Belanda. Konon, pada masa itu, rumah itu dihuni oleh lelaki turunan Belanda yang terkenal kejam dan suka melakukan ritual-ritual mistis yang mengerikan. Menurut desas-desus yang terdengar, bahwa lelaki itu suka mengorbankan warga sekitar untuk menjadi tumbal untuk ritualnya. Entah apa tujuannya, banyak yang berkata bahwa lelaki itu ingin selalu berkuasa. Beberapa orang di sekitar rumah itu mengaku pernah melihat si pemilik rumah itu melakukan ritual-ritual tersebut di halaman rumahnya yang diwarnai dengan darah dan bau busuk yang sangat menusuk hidung. Konon, ia memanggil arwah jahat dan mengorbankan hewan-hewan bahkan manusia untuk memenuhi keinginan gaib tersebut. Namun cerita yang paling terkenal tentang pemilik rumah itu adalah tragedi kematian yang menimpa dirinya sendiri. Jadi, pada suatu malam, pemilik rumah itu mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam rumahnya. Ia pun mulai merasa takut dan panik, lalu berlari keluar rumah untuk mencari bantuan. Sayangnya saat ia berusaha kabur, tiba-tiba sebuah benda yang tidak terlihat menyeretnya masuk ke dalam rumah kembali. Ia berteriak histeris meminta tolong, namun tak ada yang bisa membantu. Tak lama kemudian suara jeritan dan tangisannya terdengar semakin redup dan akhirnya menghilang. Saat ditemukan keesokan harinya, pemilik rumah sudah ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya terpotong-potong dan tersusun dengan rapi di kamar utama. Sementara kepala dan anggota tubuh lainnya ditemukan terpisah di berbagai sudut rumah. Sejak saat itu, banyak orang yang menganggap bahwa pemilik rumah itu menjadi korban dari makhluk halus yang selama ini disembahnya. Beberapa orang bahkan berani mengaku pernah melihat sosok putih yang menyeramkan di sekitar rumah itu. Ada yang merasa mendengar suara jeritan lelaki. Bahkan ada yang merasa ada yang memperhatikan mereka dari balik jendela. Dan ada pula yang merasakan hembusan nafas dingin di lehernya ketika melewati rumah itu di malam hari. Hingga saat ini pun pihak yang berwajib menyarankan agar menghindari rumah ini. Legenda tentang rumah tua yang mencabik-cabik nyawa tersebut terus bertahan hingga kini dan menjadi pembicaraan seram bagi penduduk kota kecil itu. Namun, meski begitu banyak cerita mengerikan tentang rumah Belanda itu, masih saja banyak yang penasaran dan datang ke sana untuk sekedar menguji nyali. Pernah ada sekelompok remaja yang mengadakan ritual di rumah Belanda itu. Sebenarnya banyak orang yang sudah mengingatkan mereka untuk tidak mencoba-coba mendekati rumah itu karena takut akan kekuatan gaib yang ada di dalamnya. Namun remaja-remaja tersebut tetap nekat dan memutuskan untuk melakukan ritual di dalam rumah tua itu. Apakah kalian siap untuk masuk dalam rumah ini? Saya rasa kita harus siap untuk segala kemungkinan, ucap seorang gadis yang bernama Rachel. Dia adalah seorang remaja penasaran dengan sejarah rumah Belanda dan ingin mencari tahu lebih banyak lagi tentang cerita-cerita yang beredar tentang tempat itu. Rachel sebenarnya bukanlah orang yang percaya dengan hal berbau mistik seperti ini. Namun rasa penasaran dan keingintahuan untuk membuktikan bahwa hal-hal tersebut memang tidak ada lebih besar daripada akal sehatnya. Aku sudah siap sejak tadi. Jangan terlalu cemas, Rachel. Kita cuma ingin mencari-cari keajaiban di rumah ini.
ucap lelaki bernama Max. Tapi aku takut. Bagaimana kalau ada sesuatu yang buruk terjadi pada kita? Balas Emily. Dia adalah sosok pemalu yang merasa terdorong untuk mengikuti petualangan ke rumah Belanda itu karena ingin menjadi bagian dari kelompok dan menjadi lebih berani. Namun dia merasa takut dan khawatir. Dengan mendengar bagaimana cerita warga tentang rumah itu, benar-benar membuatnya takut. Emily, jangan khawatir. Kita semua akan saling menjaga dan berhati-hati. Tapi kita juga harus tetap berani. Aku setuju dengan Max. Kita harus masuk dan melihat-lihat. Siapa tahu, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang sangat menarik di sana. Ucap remaja lainnya bernama Ben. Baiklah, aku akan membuka pintunya. Siapa yang ingin masuk pertama? Setelah masuk ke dalam rumah Belanda, para remaja itu mulai mengeksplorasi setiap sudut rumah tersebut. Mereka menyusuri lorong-lorong gelap dan berdebu, mengamati furnitur dan perabotan sudah tua dan usang. Ada beberapa kamar yang terkunci dan mereka berusaha untuk membuka pintunya, namun tidak berhasil. Semakin jauh mereka menjelajahi rumah itu, semakin gelap dan misterius suasana yang tercipta. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh yang berasal dari ruangan sebelah. Ada suara pintu yang diketuk-ketuk, dan mereka saling menatap dengan tatapan takut dan waspada. Tanpa berbicara, mereka bergerak perlahan-lahan mendekati pintu yang tertutup. Saat Rachel membuka pintu itu, mereka melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di hadapan mereka. Wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan tatapan matanya terlihat kosong dan membeku. Para remaja itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu, dan seketika mereka semua merasa ketakutan. Saat mereka berusaha untuk mundur, pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, meninggalkan mereka dalam kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Tak lama kemudian, mereka mulai memanggil arwah jahat yang ada di dalam rumah itu. Mereka menyanyikan mantra-mantra mistis dan menyalakan lilin-lilin yang menyala di sekitar mereka. Namun ketika ritual itu sudah berlangsung selama beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara aneh yang berasal dari dalam rumah. Suara itu semakin lama semakin keras dan membuat para remaja merasa ketakutan. Mereka berusaha keluar dari rumah, namun pintu yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup dengan sendirinya dan membuat mereka terjebak di dalam. Saat itu mereka merasakan kehadiran sosok-sosok jahat yang menghantui rumah itu dan mulai merasuki tubuh mereka. Para remaja tersebut panik dan berusaha untuk keluar, namun pintu yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup dengan sendirinya dan membuat mereka terjebak di dalam. Di dalam rumah Belanda itu, sosok jahat tersebut mulai menghantui para remaja dengan cara yang tak terduga. Mereka merasakan kehadiran sosok-sosok jahat yang mengerikan dan merasuki tubuh mereka. Para remaja tersebut merasa kehilangan kendali atas tubuh mereka dan merasakan rasa takut yang luar biasa. Sosok jahat tersebut juga menunjukkan tindakan yang sangat mengerikan dan menakutkan. Mereka merasakan suara-suara aneh, ketukan pintu yang tak terduga, bayangan-bayangan hitam yang melintas, dan bahkan ada yang melihat sosok hantu atau makhluk mengerikan yang muncul di depan mereka. Suara teriakan terdengar begitu menyakitkan dan mengerikan. Suasana gelap rumah itu serasa menelan jiwa. Para remaja tersebut merasa seperti dikejar dan diancam oleh sosok jahat yang tak terlihat, yang membuat mereka merasa semakin takut dan bingung. Mereka merasa seperti tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan kehadiran sosok jahat tersebut, sehingga membuat mereka terus berada dalam ketakutan dan ketidakpastian. Setelah berjuang dengan ketakutan dan kebingungan, mereka akhirnya berhasil keluar dari rumah itu dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Beberapa dari mereka mengalami trauma psikologis yang parah, sementara yang lainnya bahkan kehilangan nyawa. Kejadian tersebut menjadi peringatan bagi semua bahwa tidak ada orang yang bisa mengalahkan kekuatan gaib yang ada di dalam rumah tersebut. Kisah horor ini menjadi pembicaraan hangat di kota kecil itu dan menambah rasa takut bagi penduduk setempat. Oke, itulah akhir dari cerita horor kita malam hari ini. Semoga itu bisa menghibur kalian. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.